Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang Employee Engagement Strategy, penyelarasan strategis sistematik untuk menciptakan keterikatan emosional unggul. Terima kasih kepada Dr. Sri Rosita, SE, MM. Selanjutnya, kita akan menjelaskan definisi dan konsep keterikatan. Di sini ada kepuasan kerja atau pasif dan keterikatan karyawan atau aktif. Bersifat transaksional dan pasif, karyawan merasa senang dan nyaman karena hak-hak dasarnya terpenuhi secara memadai, seperti gaji yang kompetitif, tunjangan yang baik, serta fasilitas kerja yang oke. Selanjutnya, kalau keterikatan karyawan yang aktif, bersifat aktif dan emosional. Karyawan menginvestasikan dirinya secara fisik, kognitif, dan emosional dalam performa pekerjaan mereka, menurut Khan 1990. Mereka merasa memiliki visi yang sama dengan organisasi dan memberikan usaha sukarela, ekstra, discretionary effort. Selanjutnya, di sini kami juga menjelaskan manajemen sumber daya manusia, strategis, dan engagement. Ada 3. Yang pertama, vertical engagement, horizontal engagement, dan peran manajer lini. Yang pertama tadi, vertical engagement, setiap kebijakan engagement yang dibentuk wajib selaras secara vertikal dengan strategi bisnis makro perusahaan. Misal, strategi inovasi membutuhkan engagement berbasis kreativitas. Selanjutnya juga horizontal engagement, integrasi antar praktik sumber daya manusia, baik rekrutmen, pelatihan, dan penilaian kerja, kompensasi, yang saling bersinergi dan konsisten dalam mempromosikan iklim keterikatan kerja. Selanjutnya juga peran manajer lini dalam manajemen sumber daya manusia strategis. Manajer lini di lapangan adalah representasi HR sesungguhnya yang memegang kunci interaksi harian untuk menjaga dan mendongkrak keterikatan karyawan. Nah, ini kita membahas dimensi dan juga indikator keterikatan. Kita singkat menjadi UWES. UWES di sini dimensi, kemudian ada indikator utama, ada manifestasi perilaku, ada vigor ataupun kekuatan, dedication atau dedikasi, absorption, keasikan. Nah, indikator utamanya untuk kekuatan tadi tingkat energi yang tinggi dan ketahanan mental prima saat bekerja, kemudian manifestasi perilaku, kemauan keras untuk berusaha, tidak mudah lelah, dan tekun saat menghadapi hambatan. Kemudian dedikasi, rasa kebermaknaan yang kuat, penuh inspirasi, dan juga kebanggaan dan antusiasme. Selanjutnya juga manifestasi perilakunya, karyawan merasa tertantang oleh pekerjaannya, serta bangga menjadi bagian dari misi tim. Selanjutnya, yang terakhir di sini ada absorption atau keasikan. Bagaimana indikator utamanya? Konsentrasi penuh secara mendalam dan rasa nyaman terserap dalam pekerjaan. Kemudian manifestasi perilakunya mengalami fenomena state of flow. Waktu terasa cepat berlalu dan sulit lepas dari keasikan bekerja. Selanjutnya juga mengapa keterikatan kerja penting? Nah, di sini kita jelaskan juga dampak strategis, the strategic impact. Nah, human capital advantage, karyawan yang terikat tinggi memiliki loyalitas tinggi, menciptakan perlindungan talenta terbaik agar tidak mudah dibajak oleh kompetitor. Selanjutnya juga operasional excellent, fokus yang tinggi dari karyawan terbukti menekan tingkat kelalaian, mengurangi cacat produk, dan menurunkan rasio kecelakaan kerja. Kemudian juga ada leading indicator. Menurut studi global Gallup, tingkat engagement merupakan metrik utama penentu keunggulan finansial jangka panjang.
Nah, mungkin di sini kami akan menjelaskan juga tentang metode pengukuran engagement berkala. Nah, di sini ada terakhir, di sini ada annual engagement survey. Apa itu annual engagement survey? Yaitu survei komprehensif tahunan untuk menganalisis tren makro, kepuasan iklim organisasi, dan merancang peta strategi jangka panjang. Selanjutnya juga pulse surveys, pengukuran taktis berkala, 3-5 pertanyaan sederhana setiap bulan kuartal untuk menangkap isu operasional terkini secara responsif. Selanjutnya juga stay interview. Nah, ini wawancara proaktif berkala dengan karyawan berkinerja tinggi guna memahami faktor utama yang membuat mereka bertahan. Selanjutnya ada digital footprint analysis. Ya, ini pemanfaatan data interaksi dan pola kolaborasi tim secara anonim melalui platform digital kolaborasi tim. Baik, saya cukupkan presentasi kita pada kali ini. Terima kasih banyak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.